Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dini. Baik anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang IPS. Nah, kali ini kita akan belajar tentang IPS yang di ranah sosiologi, yaitu tentang perubahan sosial dan budaya. Nah, kira-kira ada apa aja perubahan sosial budaya? Langsung saja kita bahas. Nah, apa itu perubahan sosial dan budaya? Ada yang tahu nggak kira-kira apa itu perubahan sosial budaya? Nah, jadi perubahan sosial budaya adalah suatu perubahan yang dialami oleh setiap masyarakat. Jadi setiap masyarakat itu pasti mengalami yang namanya perubahan sosial budaya. Nah, itu entah dari masyarakat desa, masyarakat kota, maupun negara maju, negara berkembang, itu semua mengalami perubahan sosial budaya. Nah, kita ambil contoh waktu kita kecil, pasti kita juga mengalami perubahan dari yang belum bisa membaca, sampai bisa menulis, sampai bisa sekolah, sampai bisa bekerja. Itu juga salah satu faktor perubahan. Nah, namun yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang perubahan yang ada di kalangan masyarakat, seperti itu. Nah, perubahan sosial budaya itu bisa berupa perubahan yang positif maupun perubahan yang negatif. Misalnya perubahan sosial yang positif itu misalnya adanya perkembangan teknologi. Nah, itu kan merupakan salah satu perubahan sosial budaya yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, ada juga perubahan yang berdampak negatif. Contohnya misalnya dengan adanya globalisasi itu ada menimbulkan perubahan-perubahan negatif. Misalnya banyak sekali video-video yang seharusnya tidak ditonton itu bisa ditonton anak-anak, dan masih ada beberapa contoh yang lain. Nah, selanjutnya perubahan sosial budaya itu mempunyai beberapa bentuk dan dapat dikategorikan. Jadi bentuk-bentuk perubahan itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada dilihat dari waktunya. Jadi perubahan sosial budaya itu bisa kita lihat dilihat dari waktunya, ada revolusi dan juga ada evolusi. Nah, untuk yang revolusi itu merupakan perubahan sosial budaya yang berjalan sangat cepat, dan yang evolusi itu merupakan perubahan yang lambat, jadi memerlukan waktu yang lama, yang cukup lama, seperti itu. Nah, untuk yang dilihat dari pengaruhnya itu ada perubahan yang berdampak besar dan perubahan yang berdampak kecil. Perubahan yang berdampak besar itu biasanya dialami oleh setiap masyarakat, dan semua masyarakat itu pasti mengalami perubahan tersebut. Berbeda dengan perubahan yang dilihat dari pengaruhnya berdampak kecil, itu yang mengikuti itu hanya sebagian masyarakat atau beberapa masyarakat saja yang mengikuti perubahan tersebut. Nah, untuk yang dilihat dari perencanaannya itu ada 2 juga, ada perubahan yang direncanakan dan ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, perubahan yang direncanakan itu misalnya seperti kita masyarakat Indonesia menginginkan Indonesia lebih maju dengan cara membangun infrastruktur. Nah, itu kan merupakan salah satu perubahan yang kita rencanakan, yang kita inginkan. Nah, untuk perubahan yang tidak direncanakan itu seperti contohnya ada bencana alam. Nah, bencana alam itu kan juga merupakan salah satu perubahan, sesuatu hal yang bisa merubah perubahan sosial budaya suatu masyarakat. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam tentang perubahan dilihat dari waktunya yang berdasarkan evolusi. Kita ingat, perubahan evolusi itu merupakan perubahan yang lambat. Jadi perubahannya itu membutuhkan waktu yang lama dan cukup lama. Nah, perubahan evolusi itu merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang sangat lama dan diikuti perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Jadi sudah prosesnya lama, terus perubahannya itu sedikit dan lambat dan hanya mengalami perubahan kecil saja. Nah, evolusi itu biasanya terjadi pada masyarakat yang masih tradisional atau masyarakat yang masih primitif. Karena apa? Masyarakat yang tradisional atau yang primitif itu masih memegang teguh kebudayaannya. Jadi tidak mau merubah atau menambahi budaya-budaya lain. Kita ambil contoh misalnya perubahan evolusi yang ada di masyarakat desa, misalnya ada kayak upacara pernikahan. Nah, itu mereka meskipun sekarang sudah menggunakan alat-alat modern, menggunakan baju-baju modern, tapi mereka tetap tidak meninggalkan adat istiadatnya atau tidak meninggalkan
budayanya si suku Jawa itu tersebut. Nah, itu merupakan evolusi yang lambat atau perubahan yang lambat. Jadi sedikit-sedikit dan tidak begitu terlihat perubahannya. Nah, ya kita lihat contohnya di sini, ini ada gambar. Nah, yang pertama itu adalah manusia purba. Jadi manusia purba, kita tahu manusia purba yang pertama itu tidak mengenal tulisan dan dan juga masih hidup berpindah-pindah. Jadi masih hidup berpindah-pindah, belum mengenal tulisan hingga akhirnya zamannya berganti dari zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, terus Neolitikum dan Megalitikum, dan hingga akhirnya manusia sudah bisa membaca, dan hingga sekarang manusia sudah bisa membaca, mengenal tulisan dan juga mengenal iptek. Nah, itu kan merupakan salah satu evolusi yang berjalan cukup lama dan lambat seperti itu. Itu juga salah satu contohnya dari perubahan evolusi. Nah, sekarang perubahan dilihat dari waktunya yang revolusi. Kita ingat, revolusi adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang cepat. Nah, sebagai contohnya itu adalah revolusi industri. Revolusi industri itu berlangsung selama 100 tahun pada tahun 1750 sampai 1850. Namun membawa dampak sosial budaya yang begitu besar, di mana masyarakat kita yang dulunya masih sangat tradisional, masih sangat primitif, belum mengenal alat-alat yang modern, belum mengenal industrialisasi. Nah, dengan adanya perubahan revolusi atau revolusi industri dari negara-negara barat, itu menjadikan warga-warga kita, warga negara Indonesia itu sudah mengenal revolusi industri. Nah, perubahan tersebut itu mengubah pola hubungan antar buruh dengan majikan dan kekeluargaan dan sebagai berikut, seperti itu. Jadi sudah mengenal adanya teknologi di industri, sudah mengenal atasan, bawahan, sudah mengenal ini yang majikan, ini yang berkuasa, dan ini hanya yang sebagai yang menjalankannya, seperti itu. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di sini. Di sini ada gambar tentang industri. Di sini ada seperti banyak-banyak industri. Ada yang masih menggunakan ada yang masih menggunakan hewan, ada yang masih menggunakan tenaga manusia, dan sudah ada yang menggunakan mesin. Nah, ini merupakan gambaran tentang revolusi industri pada zaman dahulu. Nah, untuk yang selanjutnya itu perubahan dilihat dari pengaruhnya. Tadi ada kecil dan besar. Nah, yang kita bahas sekarang adalah perubahan yang berpengaruh kecil atau pengaruhnya kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil itu biasanya hanya diikuti oleh beberapa orang, dan perubahan ini tidak membawa dampak mendasar bagi kehidupan, dan perubahan ini tidak membawa perubahan dalam struktur sosial. Nah, sebagai contohnya adalah gaya potong rambut dan cara berpakaian. Kita lihat, tidak semua masyarakat itu pasti mau mengalami perubahan seperti ini. Tidak semua masyarakat mau misalnya dengan gaya potong rambut yang sama, atau mungkin dengan cara berpakaian yang sama. Itu kan tidak semua masyarakat. Jadi hanya sebagian kecil masyarakat yang mengikuti perubahan atau yang terpengaruh akan hal kecil tersebut, dan itu tidak membawa dampak yang mendasar bagi kehidupan. Jadi tidak mengubah strata sosial, tidak mengubah struktur sosial, seperti itu. Nah, untuk yang perubahan dilihat dari pengaruhnya yang berpengaruh besar, itu perubahan sosial yang berpengaruh besar adalah perubahan yang membawa dampak besar bagi sendi-sendi kehidupan. Nah, jadi dengan adanya perubahan tersebut, itu kehidupan itu akan mengalami peningkatan atau akan mengalami kemajuan. Perubahan ini diikuti oleh sebagian besar orang, bahkan semua orang. Nah, karena ini perubahannya berdampak besar, berpengaruh besar, jadi yang mengikuti itu tidak hanya sebagian orang, tapi seluruhnya atau sebagian, bahkan rata-rata itu semua orang itu juga mengikuti perubahan tersebut. Nah, sebagai contohnya adalah industrialisasi. Nah, industrialisasi sendiri itu mengubah sistem mata pencaharian baik desa maupun kota. Jadi dulu
di desa itu hanya mungkin pekerjaannya itu hanya petani saja, tapi dengan adanya industrialisasi, dengan adanya pengaruh industrialisasi tersebut, warga-warga sudah mulai mencari mata pencaharian tidak hanya dengan bercocok tanam atau tidak hanya dengan bertani saja, tapi juga sudah mempunyai misalnya home industry, entah itu misalnya makanan, pakaian, ataupun yang lain-lain. Terus selanjutnya ada perubahan yang dilihat dari perencanaannya. Tadi ada dua, yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, kita bahas yang direncanakan dulu. Perubahan yang direncanakan atau planet change itu merupakan perubahan yang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu menghendaki akan adanya perubahan-perubahan tersebut, direncanakan dan dikehendaki. Dan pembangunan merupakan contoh perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh masyarakat. Sebagai contoh, ada pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan lain-lain. Kita tahu misalnya daerah-daerah yang masih terpinggir itu kan jalannya kan banyak yang rusak. Nah, itu pasti masyarakat yang ada di daerah tersebut pasti ingin mengalami perubahan. Nah, perubahan itulah yang dikatakan dengan perubahan yang direncanakan. Nah, untuk selanjutnya ada perubahan dilihat dari perencanaannya yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak pernah menghendaki, tidak pernah membayangkan akan terjadi perubahan tersebut, tapi perubahan tersebut itu tiba-tiba ada dalam suatu masyarakat. Nah, masyarakat dalam hal ini, perubahan ini sama sekali tidak menginginkan hal tersebut dan tidak pernah merencanakan akan perubahan tersebut. Jadi tidak direncanakan, tidak dikehendaki, tidak diinginkan, namun tiba-tiba ada perubahan tersebut. Nah, contohnya perubahan ini adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya yang membawa perubahan masyarakat. Otomatis dengan adanya perubahan tersebut, masyarakat pasti juga akan mengalami perubahan, entah itu dari sektor perekonomian, jadi yang tadinya sudah mempunyai rumah, itu rumahnya jadi hancur, terus mata pencaharian, mungkin ada yang kehilangan mata pencaharian, dan sebagainya. Nah, itu merupakan perubahan yang dilihat dari perencanaannya yang tidak direncanakan. Baik, semoga pembelajaran kita bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.